Selamat pagi, kekasih Yesus Kristus. Selamat menjalani hari-hari kita bersama dengan Roh Kudus. Sama seperti cerita kita satu minggu ini tentang Elia yang dipelihara Tuhan dari berbagai situasi yang sulit. Sapaan rohani kita akan melihat dari Nabi Elia tentang pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan menyadari dan kita juga harus menyadari bahwa berhadapan dengan orang-orang yang tidak seiman, bukan hanya iman yang berbeda, tapi pemikiran yang berbeda, karakter juga yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, gaya hidup yang berbeda. Orang-orang yang ada di dalam Tuhan selalu dipenuhi dengan rasa kejelasan yang pasti ada pencerahan, ada kedamaian, ada ketentraman, sekalipun ada percekcokan atau banyak masalah. Tapi di pihak yang lain, orang-orang yang kelihatannya di dalam pergumulan perbudakan iblis itu bisa saja mereka hidup makmur, tapi di sana penuh dengan dendam seperti yang kita lihat kemarin. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam pergumulan yang hatinya tidak pernah tentram, yang ada adalah benci bagaikan akar pahit yang terus bertumbuh di dalam dirinya. Bagaimana kekerasan itu terus keluar dari dalam mereka. Bagaimana ketersinggungan ketika diingatkan. Mereka tidak segan-segan untuk membunuh. Bahkan membunuh demi nama Allah mereka menjadi satu kewajiban. Boleh diartikan lebih luas. Hal-hal yang demikianlah yang dipertimbangkan Tuhan. Ketika Elia mencetuskan kepada Ahab bahwa 3,5 tahun ke depan tidak akan ada hujan sebelum Tuhan yang mengatakannya, sebelum Elia berdoa untuk itu. Tidak ada jalan lain. Mereka bukan merasakan, bukan menyesali apa yang menjadi penyebab tidak datangnya hujan. Mereka melihat penyebab tidak datangnya hujan adalah Elia. Mereka tidak melihat Elia sebagai hamba Tuhan. Sehingga ketika mereka menyalahkan Elia, mereka tidak pernah memperbaiki diri. Sama seperti kita. Kalau dalam setiap peristiwa kita menyalahkan orang, kita nggak akan pernah memperbaiki diri kita sendiri. Kita menyalahkan orang, kita kan semakin lebih bobrok, semakin memojokkan diri kita karena kita tidak pernah mengadakan introspeksi. Tuhan melihat semuanya itu. Maka segera setelah menyatakan bahwa hujan tidak turun, yang akan muncul adalah permusuhan, yang akan muncul adalah pembantaian kepada Elia. Maka Tuhan mengatakan, pergilah supaya kau terlindung di sungai Kerit. Di sana burung gagak nanti akan memberimu makan. Coba burung gagak itu ya, burung yang rakus sama daging, tapi mampu berbagi kepada Elia. Luar biasa ya. Sama seperti harimau itu ya. Bisa nggak kita mengambil daging dari harimau makanannya? Wah, habis kita. Tapi bagi Tuhan seperti burung gagak ini yang paruhnya bengkok itu untuk mencabik-cabik daging, justru itu yang diperintahkan Tuhan memberikan makanan, menghidupi Elia ketika dia tinggal di tepi sungai Kerit itu. Dari sungai itu dia akan minum air, dan oleh daging yang dibawa oleh burung gagak itu yang hitam itu, yang dikatakan lambang kesialan itu, ternyata menjadi lambang kehidupan bagi Elia. Banyak hal yang tidak terduga kalau kita bersama dengan Tuhan. Maka jangan pernah curiga. Ya, lihatlah segala sesuatunya dalam pandangan Tuhan. Sungai Kerit itu kemudian mengering. Lalu Tuhan memerintahkan dia, pergilah ke Sarpat. Sudah ada di sana seorang janda yang akan menampungmu. Dia nanti akan hidup denganmu dan sampai melewati masa 3,5 tahun itu. Nah, perkenalan mereka kan aneh, diuji dengan iman. Ketika Elia bertemu dengan wanita atau sang janda itu, saya pakai istilah sang janda ya, yang sedang mengumpulkan potongan-potongan kayu untuk memasak kue yang hanya segenggam sebagai kue yang terakhir. Kue yang terakhir. Dia katakan, saya mengumpulkan kayu-kayu ini untuk memasak kue yang terakhir, 1 potong. Dan setelah kami makan, kami akan mempersiapkan diri untuk mati. Karena tidak ada makanan lagi. Lalu Elia mengatakan, berikan aku sepotong dari satu-satunya kue itu.
Ya tentu logika kan bermain. Bagaimana cukup ini satu genggam, satu buah kue akan dibagi bertiga. Ya malah setengahnya mau dikasih sama Elia, setengah dibagi dua, gitu. Ya tentu logika perempuan ini, sang janda ini tidak dapat menerimanya. Tapi ketika dikatakan, kalau kau mau, maka tepung yang ada dalam tempayan dan minyak yang ada di situ tidak akan pernah habis. Perempuan itu terbawa percakapan oleh Elia. Dia mudah percaya ya. Kadang-kadang kalau mudah percaya kena tipu ya. Tapi berdoalah supaya kita mudah percaya dengan firman Tuhan, mudah percaya kepada para hamba. Aneh kan sekarang orang cepat kali tertipu kepada para penipu, mudah tertipu. Ya, saya melihat banyak orang yang masih mudah tertipu dari telepon ketika dikatakan Anda mendapat ujian 70 juta tapi kirimkan dulu 5 juta gitu ya. Gampang sekali tertipu. Bahkan ada orang mengatakan menggandakan uang dari 1 juta menjadi 100 juta gitu ya. Orang tertipu. Ada orang yang tertipu juga dengan mengatakan penyimpanan uang dengan bunga tinggi dengan MLM dulu ya. Oh, banyak orang tertipu, orang-orang Kristen di Medan dulu tertipu ya. Tapi banyak orang yang tidak mau percaya kepada hamba-hamba Tuhan. Bertahun-tahun hamba Tuhan mengajak dari gereja supaya bersekutu, supaya kita berlindung di dalam Tuhan, supaya kita belajar di dalam Tuhan. Dia ternyata nggak bisa percaya. Sampai sekarang masih banyak. Jadi terbalik ya. Kalau perempuan Sarfat ini mudah dia percaya kepada hamba Tuhan. Kalau manusia-manusia sekarang mudah percaya kepada penipu. Aneh, maka tertipu. Ya. Kemudian ketika perempuan itu dengan percaya, dengan iman, dia masak kue itu, dia bagi dua, dia hantar sepotong untuk Elia. Lalu mereka bagi yang sepotong berdua dengan anaknya. Setelah mereka makan itu, keajaiban pun terjadi. Tepung dan minyak tidak pernah habis sampai 3,5 tahun tergenapi. Di tengah-tengah perjalanan mereka 3,5 tahun itu masih ada masalah loh. Ternyata anak sang janda ini sakit. Ketika sakit, udah nggak bernapas nih. Lalu kemudian Elia berdoa dan menyembuhkan anak itu dengan caranya bersama dengan Tuhan. Mengalami dua peristiwa yang kita lihat di atas, tidak dapat dipungkiri bahwa sang janda sangat bersukacita. Dia bersukacita, coba bayangkan, hidupnya terpelihara ya selama 3,5 tahun hanya karena dia rela memberikan sepotong kue dari satu-satunya kue terakhir. Dia terpelihara. Kedua, anaknya yang sakit ternyata tidak jadi mati. Ya, karena Elia ada di situ. Setelah kita mendengar dua cerita tadi, kita bandingkan dengan 1 Raja-Raja 17 ayat 24, bahwa begitu senangnya, begitu gembiranya sang janda ini. Ya, begitu senangnya dia. Tapi pertanyaan pertama, apakah dia senang karena hidupnya terpelihara dengan tidak habisnya tepung dan minyak dan dipulihkannya kembali anaknya yang sempat mati itu? Apakah sukacitanya karena hanya terpenuhi kebutuhan dan disembuhkannya anaknya? Atau apakah karena di tengah-tengah keluarganya yang timpang itu hanya seorang janda dan seorang anak, ternyata ada hamba Tuhan di tengah-tengahnya? Yang mana kau pilih? Mana yang membuat dia sukacita? Terpenuhinya kehidupannya bersama dengan sembuhnya anaknya, atau dia bersukacita karena ada seorang hamba di tengah-tengah rumah tangganya? Saudara-saudara, kalau sukacita sang janda itu hanya karena ketersediaan makanan di musim kelaparan dan karena anaknya disembuhkan dari mara bahaya, adalah jenis iman yang hanya mengharapkan hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang duniawi aja. Tercukupinya kebutuhan sehari-hari, terhindarnya dari bahaya,
naiknya golongannya, semakin tinggi gajinya, jauh dari penyakit dan lain sebagainya, lalu kita bersuka cita karena Tuhan memberkati, begitu. Ini kan hanya pengharapan-pengharapan yang duniawi, yang sering kali dipertontonkan oleh orang-orang percaya. Tetapi kalau perempuan atau sang janda ini bersuka cita karena dia bersama dengan seorang hamba Tuhan melewati kehidupan dengan duka dan suka, ya. Kehadiran hamba Tuhan itu telah menguatkan dia, mengubah pandangannya untuk menerima segala sesuatunya menjadi berkat Tuhan. Ya, mengubah pandangannya, mengubah harapannya, mengubah cara hidupnya. Itu sebabnya dikatakan, sekarang aku tahu bahwa engkau adalah abdi Allah dan firman yang kau ucapkan adalah benar dan kebenaran. Saudara-saudara, saya menantang ibu bapak sekalian, apa yang menyukakan hatimu? Apakah karena ekonomimu tercukupi? Apakah karena semua cita-citamu tercukupi? Atau karena kau yakin ada Roh Kudus bersamamu? Shalom.